Halo Sobat PMPK, selamat datang di Ruang Kreasi, sebuah acara yang komunikatif, kreatif, dan menginspirasi seputar pendidikan masyarakat dan pendidikan khusus. Saya, Lia Apriliani, pada kesempatan kali ini akan mengajak Sobat PMPK untuk belajar dan berbagi. Dan tema kali ini yaitu tentang Lembaga Sertifikasi Profesi Pihak ke-1 di Satuan Pendidikan Khusus. Pada kesempatan kali ini telah hadir dua orang narasumber hebat, yaitu Bapak Seru Pasinggi dari Direktorat Pendidikan Masyarakat dan Pendidikan Khusus, Ditjen PAUD Dasmen Kemendikbudristek. Halo Bapak. Halo, selamat pagi. Selamat pagi. Bagaimana Pak kabarnya Pak? Sehat selalu Ibu Lia. Alhamdulillah. Dan narasumber kedua kita yaitu Ibu Nur Hasanah dari SLB Negeri Pembina Yogyakarta. Selamat datang Ibu. Ya, selamat bertemu kembali Mbak Lia. Bagaimana kabarnya Bu? Sehat sekali Mbak Lia. Ya. Cerah banget ya Bu ya sekarang Bahagia, ya. Mbak Lia. Secara hari ini ya Bu Alhamdulillah. ya. Pada kesempatan kali kan temanya tentang Lembaga Sertifikasi Profesi Pihak ke-1 atau disingkat LSPP 1 ya Pak ya. Ya. Khususnya di Satuan Pendidikan Khusus. Ya. Sebenarnya apa sih Pak LSPP 1 itu? Terima kasih Ibu Lia, Sobat PMPK yang saya hormati. LSPP 1 ini adalah suatu lembaga yang didirikan oleh Badan Sertifikasi Nasional atau BNSP dengan Direktorat PMPK untuk ditempatkan di SLB dalam rangka untuk mensertifikasi anak didik kita itu dalam bidang profesi atau keterampilan sebelum masuk ke dalam dunia kerja. Jadi untuk LSPP 1 ini khusus di bidang pendidikan saja ya Pak ya? Iya, betul. Kalau misalkan untuk yang di tempat kursus juga gimana tuh Pak? Ada juga LSPP 1 di tempat kursus untuk mensertifikasi peserta-peserta yang mengikuti kursus untuk mendapatkan sertifikat sebelum masuk ke dunia kerja. Okay. Karena ini di pendidikan berarti LSPP 1 gitu ya Pak? Iya. Nah, SLB Negeri Pembina Yogyakarta mendapatkan kesempatan menjadi LSPP 1 Iya, betul Mbak. di Jogja ya Bu betul, ya. Mbak, ya. Khususnya di bidang keterampilan apa nih Bu? Jadi SLB Negeri Pembina Yogyakarta ini mendapatkan LSPP 1 ini bidang membatik, Pak. Iya. Dan alhamdulillah ini LSPP 1 satu-satunya di DIY terkait dengan LSPP 1 yang baru membatik ya Pak Seru ya. Jadi mohon nanti kita akan bekerja sama lagi untuk bidang-bidang lainnya. Nah, batik yang ada di SLB Negeri Pembina Yogyakarta yang sudah dihak patenkan Mbak Lia. Patennya ya Bu ada ya? Mbak Lia. Yang membedakannya dengan yang lain Betul, ya Bu Mbak Lia. Itu adalah namanya batik umplu. Batik umpluk. Yeah. Ada contohnya nggak Bu batik umpluk? Ini batik yang saya pakai ini, Mbak. Ini baju. Ya. Ini contoh model batik umpluknya. Ya, batik umpluk. Umpluk itu bahasa Indonesianya busa, Mbak. Berarti itu dibikinnya pakai busa gitu tapi ya Bu? bukan dibikinnya pakai busa, tapi pakai bambu. Pakai bambu. Dan itu yang dikembangkan di SLB Negeri Pembina buat meningkatkan keterampilannya peserta didik berkebutuhan khusus. Itu yang bikin siapa tuh Bu? Ini siswa loh Siswa? Mbak. Iya, siswa itu mampu membuat batik. Dan alhamdulillah di DIY itu juga ikonnya batik itu jadi setiap SLB itu mempunyai keterampilan batik Mbak. Jadi ini dibuat khusus oleh anak-anak ya Bu ya? Iya, betul Mbak. Semuanya bisa terlibat ya Bu ya? Semua bisa terlibat dari TK sampai SMA Mbak. Dan dari disabilitas apapun bisa membuat karena mudah Mbak. Ya, itu alhamdulillah ini menjadi kekuatan baru Pak Seru. LSPP 1 ini untuk khususnya bidang membatik di SLB Negeri Pembina Yogyakarta Mbak Lia. Iya. Untuk Pak Seru nih Pak, jenis keterampilannya sendiri selain salah satunya itu membatik, LSPP 1 itu ada jenis keterampilan apa lagi sih Pak? Untuk saat ini kita sudah punya 10 keterampilan dari 20 keterampilan yang ada di kurikulum di SLB. Nah, keterampilan yang sudah ada itu yaitu tata boga, tata busana, tata kecantikan, tata geraha,
kemudian ada sablon, kemudian ada souvenir, ada membatik, kemudian ada budidaya tanaman, kemudian juga ada perbengkelan sepeda motor. Jadi ada 10 jenis keterampilan yang sudah ada di LSP. Saya penasaran nih Pak, kenapa sih dibikin LSPP 1 gitu di SLB? Kenapa nih Pak? Nah, ini anak didik kita itu yang ada di SLB kan ada 2 kategori. Ada yang mungkin bisa nanti lanjut ke perguruan tinggi, umpamanya hambatan intelektualnya itu tidak begitu menonjol, itu bisa lanjut ke perguruan tinggi. Tapi anak didik kita yang dengan hambatan intelektual itu, kita akan berusaha untuk memandirikan dia lewat keterampilan. Jadi mulai dari kelas 7 itu, anak-anak sudah diajarkan khusus keterampilan dengan 60 jam per minggu. Nah, di SMA LB itu ada 70 jam, 70% pembelajaran untuk keterampilan itu. Nah, sebelum mereka masuk ke dunia kerja dan sudah belajar keterampilan itu, mereka magang, kemudian nanti sebelum tamat itu mereka harus mengikuti uji sertifikasi di LSPP 1, Ibu Lia. Ya, jadi dengan adanya uji sertifikasi di LSPP 1, anak didik kita itu nanti di samping mendapatkan ijazah juga mendapatkan sertifikat. Dan sertifikatnya ini bilingual, Ibu Lia ya, 2 bahasa. Jadi bisa kalau anak kita bahasa Inggrisnya bagus, bisa nanti ke luar negeri untuk mencari pekerjaan. Begitu Ibu Lia. Terkait sertifikat ini, ada nggak Bu contohnya sertifikat yang berarti sebagai LSPP 1 di sekolah Ibu ya Bu? Ada nggak Bu contohnya nih Bu? Ada Mbak, karena di SLB Negeri Pembina Yogyakarta ini LSPP 1 itu sudah ini ya, dengan tahapan-tahapan. Nah ini sertifikat lisensinya SLB Negeri Pembina Yogyakarta setelah melalui tahapan dari pelatihan asesor, membuat instrumen uji kompetensi, kemudian pemenuhan persyaratan administrasi termasuk SOP-nya di sini, kemudian tahapan apresiasi dari BNSP, kemudian full assessment, pelaksanaan full assessment juga dari BNSP, dan terakhir kemarin itu witness, yaitu uji kompetensi yang didampingi oleh BNSP. Nah, lolos dari itu mendapatkan ini Mbak, sertifikat. Jadi untuk lisensi. mendapatkan sebuah sertifikat lisensi ini prosesnya ternyata panjang ya Pak. Ya, betul. Dan itu sudah ada berapa sekolah nih Pak yang ada di Indonesia yang sudah mendapatkan sertifikat lisensi ini? Sudah ada 20 SLB yang ada di Indonesia, dan itu 20 SLB itu ada di 18 wilayah. Ada 2 wilayah yang sudah 2 LSP-nya, yaitu di Jawa Timur dan juga di Jawa Tengah. Sudah 2 LSP di sana, Ibu Lia. Jadi ada 18 provinsi, 20 SLB. Ya. Itu kalau misalkan gimana nih teknisnya kalau pengen ada peserta didik yang ingin uji kompetensi itu seperti apa prosedurnya? Nah, untuk mengikuti uji kompetensi ini di samping sudah menyelesaikan pembelajaran untuk keterampilan yang akan diuji dengan skema yang dipelajari, siswa juga itu harus mengikuti magang. Nah, dari magang ini mereka harus memiliki sertifikat, atau kalau tidak ada sertifikat, surat keterangan bahwa siswa tersebut sudah selesai magang. Di samping itu memiliki fotokopi raport dari semester 5 dan semester 6. Dan supaya nanti itu anak-anak itu bisa ikut uji kompetensi gitu. Nah, di dalam pendaftaran nanti anak-anak yang mau ikut uji kompetensi ada APL 01 dan APL 02 yang harus diisi, yang di situ ada checklist terkait dengan pelajaran keterampilan yang sudah dipelajari, tahapan skema unit kompetensi yang sudah dipelajari, sehingga dari bidang administrasi nanti memberikan rekomendasi kepada LSP bahwa anak ini sudah layak untuk mengikuti uji kompetensi. Itu untuk anaknya sendiri, apakah harus dari sekolah sendiri atau bisa juga dari SLB lain, atau mungkin dari
yang sekolah reguler nih Pak? Ya, untuk mengikuti sertifikasi ini karena skemanya ini adalah untuk anak disabilitas, jadi itu di samping anak-anak dari LSP yang ada sekolah yang ada LSP-nya, juga peserta didik yang ada di wilayah atau di jejaring itu. Semua anak disabilitas dan juga di sekolah-sekolah inklusi, sepanjang anak itu sudah diberi pembelajaran keterampilan sesuai dengan skema yang ada di LSP gitu. Nah, skemanya itu kan sudah ada 10 keterampilan dengan masing-masing keterampilan itu ada yang sampai 4 skema, di dalam ada juga yang sampai 20, ada bahkan ada yang sampai 24, 25 gitu. Ya. Nah, ini yang ikut uji kompetensi itu bisa dari jejaring dan juga lintas wilayah. Direktorat PMPK ini sudah membuat SK untuk lintas wilayah. Artinya SLB atau wilayah yang belum memiliki LSP boleh mengikuti uji sertifikasi di LSP yang terdekat dari wilayahnya. Boleh mendatangkan siswa ke sana, ke LSP, atau boleh mendatangkan asesor ke tempat di mana TUK yang layak untuk melaksanakan uji kompetensi. Nah, penentuan TUK ini dilakukan dulu verifikasi oleh LSP ya Bu ya, supaya nanti benar-benar tempat itu bisa untuk tempat melaksanakan uji kompetensi. Terima kasih Bapak atas informasinya dan ini sungguh sangat menginspirasi gitu ya Pak ya. Dan untuk Sobat PMPK, jangan kemana-mana, setelah ini kita akan menyimak bersama tentang bagaimana peserta didik berkebutuhan khusus mengikuti uji sertifikasi di Satuan Pendidikan Khusus.